Iya, Mak. Aku udah sering bantu evakuasi. Tapi ini jadi pengalamanku yang tak terlupakan. Begini ceritanya. Karena itu nggak kok kucing sakit gimana ngeblok sumur deh. Udah 2 minggu hilang gitu aja. Terus emang dulu udah pernah ada kucing yang masuk sumur juga sini ya 2 kali. Gitu. Kasih itu apa? Terus yang udah bulan ini dibelet meong-meong. Kita pun 2 kali. Kalau ben setenggalin ini cewek, ini cowok. Cuma nemu banget ini. Dari penuturan warga di sini, tim damkar Kota Surakarta baru saja dipanggil untuk mengevakuasi seekor kucing yang terjatuh ke dalam sumur. Dulu ya damkar, sumurnya sekitar 10 meter. Terus ada terowongan itu 1 meter. Dulu ngambilnya sama tali panjang. Disiret. Lur, masyarakat zaman now itu sudah makin cerdas yo. Pemadam kebakaran atau damkar bukan cuma bertugas menjinakkan si jago merah, tapi juga melakukan penyelamatan hewan. Tim damkar memiliki personel terlatih dan peralatan evakuasi yang lengkap dan standar keselamatan tinggi. Untuk menembus kedalaman sumur yang sempit dan berisiko gas beracun, teknik evakuasi gak boleh sembarangan, Lur. Tim damkar menggunakan sistem vertical rescue, mengandalkan tiang tripod rescue sebagai tumpuan utama, lengkap dengan katrol dan tali statis berstandar khusus. Petugas yang turun juga dilengkapi full body harness sampai masker oksigen untuk menguji kadar oksigen sekaligus mendeteksi ada atau tidaknya gas beracun yang kerap mengendap di dasar sumur tua itu. Mas, tak bantu ya Mas ya? Gak mau cuma jadi penonton, jiwa penolongku langsung bergejolak, Lur. Aku ikut pasang badan, membantu tim menjadi penjaga tumpuan tarikan tali. Dalam teknik ini, ritme tarik-menarik tali harus berjalan stabil dan sinkron. Tumpuan kaki harus mengunci kuat agar posisi penolong di dalam sumur tetap seimbang dan aman dari bahaya merosot. Jaring. Setelah melakukan observasi ketat di dasar sumur, personel pertama langsung ditarik kembali ke atas. Hasil pemeriksaan menyatakan dasar sumur dalam kondisi aman dan bebas dari ancaman gas beracun, Lur. Berarti saya aman, Mas? Nggak ada gasnya? Aman, Mas. Lur, ini tadi teman-teman damkar turun pertama dia pakai tabung karena antisipasi kalau ada gas di dalam sumur. Tapi ternyata aman di dalam, akhirnya naik untuk melepas tabung oksigennya karena supaya bisa gerak fleksibel, Lur. Jadi nggak ganggu. Nah ini teman-teman damkar mau turun lagi, bawa kayu karena kucingnya dia ada di dalam lubang di dalam sumur. Saat personel kedua mencapai dasar, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Model sumur tua ini ternyata berbentuk menyerupai gentong. Gerungannya jeru, Mas. Dalam ini, Mas. Ini modelnya gentong. Nek di rayapi kan Nggak bisa, soalnya kan terkendala apa? Oh, peralatan. Iya, peralatan di sini. Jadi nggak bisa masuk. Nah, ini dikendorki pun. Dikendorke itu kemungkinan dalamnya cukup dalam. Jarak anu nih. Nanti gendongannya. jarak gendongannya lebar itu. Ya, antara kan gendong ini. Ya. Nah, iki cukup enggak badan masuk? Kalau sebenarnya cukup, tapi untuk posisi badannya nggak bisa, soalnya ketarik tali. Oh. Tarik talinya ini. Nah, airnya dalam enggak? Airnya lumayan. Air ke dasar? Lumayan.
Ciro lu. Perjuangan ternyata belum usai, Lur. Posisi ceruk sumur gentong yang terkurung rongga gelap membuat personel kedua belum berhasil menjangkau si kucing. Demi keamanan dan stamina petugas di ruang terbatas, keputusan cepat dan tepat harus diambil, yaitu dengan pergantian personel ketiga. Ambekan jobo sih, Mas. Di atas bibir sumur, suasana mendadak hening dan menegangkan, Lur. Wajah-wajah penuh ketidakpastian, gelisah, menantikan detik demi detik pergerakan di dasar sumur. Akhirnya, komando tarik tali kembali dilakukan. Di sela teriakan suara kompak menarik tali, perlahan suara nyaring meong semakin terdengar, Lur. Akhirnya, tim damkar Kota Surakarta berhasil membawa naik seekor kucing berbulu hitam putih dalam kondisi selamat. Lur, akhirnya penyelamatan kucing berhasil, Lur. Kucingnya berhasil dievakuasi ke atas, Lur. Nah, ternyata udah berapa hari itu? 2 minggu di dalam, Lur. Jadi kucingnya juga stres, takut. Jadi itu yang bikin susah. Dia sembunyi di pojokan terus. Tapi damkar hebat, Lur. Melihat keberhasilan evakuasi ini, jujur aku kagum. Aksi tim damkar Surakarta hari ini benar-benar top marko, top. Tak ada kata menyerah, pantang pulang sebelum berhasil. Jadi kendalanya karang bolong tadi? Iya. Oh iya, katanya udah 2 kali nyemplung. Solusinya gini, Mas, biar nggak nyemplung lagi ada kejadiannya gitu. Mungkin dari sumurnya bisa ditutup aja, biar hewan-hewan itu nggak masuk ke sumur lah. Nah, itu sumurnya masih ditibai? Masih. Oh berarti dia nggak ikut itu ya? Ya, itu aja. Nanti tak ngobrol-ngobrol sama yang punya. Makasih Mas ya, udah bantu masyarakat untuk berbagai hal. Aku tak ngantar kucing dulu ke dokter hewannya, kasihan itu beberapa hari dia nggak benar. Kedinginan. Sebuah dedikasi tanpa batas dari para pejuang keselamatan masyarakat. Tak peduli seberapa sempit dan membahayakan medannya, selama ada nyawa yang membutuhkan pertolongan, tim damkar selalu siap hadir menjadi pahlawan di lapangan. Lur, suasana haru seketika menyeruak saat anak Bul, si kucing malang ini, kembali bertemu dengan sang pemiliknya. Namun, kondisi si kucing tampak begitu lemas tak berdaya. Badannya kurus dan bulu cantiknya rontok di beberapa bagian akibat lembabnya dasar sumur tua. Lemes ini berarti, Mbak ya? Bawa ke dokter hewan aja, Mbak. Kita antar ya. Oke. Ada keranjangnya toh? Oh, ada, ambilin bentar. Ya. Tanpa buang-buang waktu, bersama Mbak Mutiara, sang pemilik kucing, aku langsung bergegas mengendarai motor menyusuri jalanan Kota Surakarta. Nyawa mungil ini harus segera mendapatkan pertolongan medis terbaik yo. Beruntung, tak jauh dari lokasi kejadian, ada pusat kesehatan hewan alias puskeswan yang siap melayani perawatan medis untuk hewan peliharaan. Silakan masuk ruang periksa. Mbak, ini kucingnya. Nanti langsung diperiksain aja. Semoga kondisinya cepat pulih dan bisa ceria bermain lagi seperti biasa. Perjalanan hari ini ngingetin aku sekecil apapun bantuan yang kita berikan, kalau dilakukan dengan tulus,
pasti akan berarti buat yang membutuhkan. Salam lestari, Lur. Lur, hari ini aku lagi muter-muter keliling kampung, coba peruntungan lagi. Iya Lur, ini emang bukan motor biasa. Ini motor yang di belakangnya nempel dapur berjalan. Kali ini aku mau jualan soto mie Bogor keliling dulu. Siapa tahu kan dengan modal kegantenganku bisa laku banyak yo. Nah, ada ibu-ibu yang lagi ngumpul tuh. Coba tawarkan dulu ah. Soto mie, Bu. Ya. Tuh kan, pasti langsung pada kepingin. Sabar dulu ya ibu-ibu, satu-satu pasti tak layani. Duh, kalau udah begini, kadang aku malah jadi bingung, Lur. Saya juga comot aja dulu. Ya udah risolnya aja dicobain Abi. Ikutan comot. Ya, sama bayar. Lah dalah, Bu, kok yo malah dicomotin gitu yo risolnya. Kepiye iki jadinya? Sotonya belum habis, tapi risolnya udah ludes. Kalau kayak gini, ya bukan jadi jualan soto mie Bogor judulnya, Lur. Risol habis. Halah, dasar emak-emak. Wah, ini kudu ngambil dulu ini risolnya mah. Bu, saya titip mangkok dulu ya. Saya mau ambil risol. Ingat loh tadi makan risol berapa ntar dibayar. Mau yang risol apa lapar? Emang Lur, yang jadi primadona dan bikin spesial Yosi risol. Bayangin, potongan risol bumbunya garing, digunting-gunting terus disiram kuah kaldu sapi yang bumbunya medok. Sensasi pas makan kulit risol yang jadi agak basah kena kuah anget. Wih, bener-bener kombinasi yang bikin nagih. Punten. Bang, risolnya masih? Masih ada Pak. Udah ada yang matang belum? Belum Pak, kalau mau bantu goreng sendiri aja Pak. Oh gitu? Iya, soalnya saya nggak sempet ini. Tidak jauh dari lokasi pembuatan risol tadi, aku sekalian mampir ke tempat pembuatan mie kuning dulu yo. Uniknya, di sini ada mie kuning yang dibuat dari singkong, Lur.
Ibu, saya bawain singkong, Bu. Ya, makasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini bawa tuh sana. Oh, ya, Bu. Bukan hanya diolah menjadi tepung mokaf, di sini juga membuat mie kuning dari bahan tepung mokaf. Tepung dimasak dengan campuran air kunyit sebagai pewarna kuning alaminya. Lalu tinggal diadon bersamaan dengan bahan lainnya, Lur. Ada tepung mokaf, tapioka, dan maizena dicampur jadi satu. Lalu diadon sampai menjadi kalis. Lanjut, adonan yang sudah kalis tinggal digiling sampai menjadi lembaran seperti ini. Baru deh, lanjut dicetak menjadi potongan mie kuning yang siap untuk dicampur ke dalam soto mie Bogor. Juga ya jadinya? Dul udah selesai. Udah, Bu, tinggal kukus aja. Oh ya, ini yang udah dikukus nih untuk dul nih ya. Oh, ya. Makasih, Bu, ya. Ya, makasih, Dul. Saya tinggal dulu, Bu. Ya, makasih. Wih, asik. Lumayan, Lur. Bisa dapat mie kuning buat tambahan daganganku. Oh iya, ngomongin mie kuning, aku juga pernah bikin mie juga. Itu loh, mie glosor, Lur. Aku sama Teh Sabrina bikin mie glosor jadi kuliner ala Korea. Budak tortang talong. Dul? Teh. Punya bumbu-bumbu nggak, Teh? Ada bumbu-bumbu. Buat apa? Ini aku punya mie, mau masak, cuman nggak punya bumbu, Teh. Emang mau dibikin apa? Aku pengen masak, ya ala-ala Korea gitu, badak. Tapi bumbunya cuma segini. Ah, bisa pokoknya. Udah lah, yuk. Ya udah tuh, ayo. Teteh pakai bumbu ini nggak, Teh? Pakai aja kalau mau dipakai. Lur, baru kali ini loh, aku dan Teh Sabrina gak kompak mau masak opo. Teh Sabrina ngidam menu khas dari Filipina, sedangkan aku lagi kepengen menu ala-ala Korea. Aku tuh lagi suka banget makanan Korea yang namanya ramen buldak. Rasa pedasnya meledak, Lur. Seleraku banget. Makanya setelah bawangnya halus, ulek juga cabai rawit sebanyak mungkin. Jangan lupa iris juga bawang bombay biar makin harum aroma masakannya nanti. Dul, Ya, Teh. aku tinggal bakar terong dulu ya. Oh, ya, Teh. Iyo, Teh. Matur suwun perhatiannya. Aku yo tinggal sedikit lagi iris-irisnya. Kalau cabai hijau udah beres, langsung potong tomatnya yo. Sambil menunggu, Teh Sabrina udah mulai sibuk dengan terongnya, Lur. Untuk masak tortang talong, terong emang wajib kudu ada. Cara bikinnya gampang kok, Lur. Pertama, bakar atau panggang terong sampai layu. Pokoknya sampai kulitnya keriput. Kalau sudah, kupas habis lapisan kulit terong. Bagian yang gosong jangan sampai terbawa. Aku dengar makan makanan gosong bisa memicu penyakit kanker, Lur. Oh iya, di Filipina sana tortang talong adalah omelet atau telur dadar yang digoreng bareng terong bakar yang dipenyet. Biasanya tortang talong dihidangkan bersama nasi putih untuk menu makan siang. Aku jadi tambah lapar iki, Lur. Wis yo, Teh, sekarang giliran aku yang masak buldak. Asli, Lur, tumisan bawang bombay yang dimasak pakai margarin, aromanya harum mewangi. Kalau sudah, tumis juga bumbu halusnya yo. Oseng-oseng sampai makin wangi.
Di negeri asalnya Korea Selatan, buldak tersaji dalam berbagai panganan. Dari ayam, pizza, ramen, sampai tteokbokki alias kue beras. Buldak melejit seiring demam drama Korea di kalangan remaja dan milenial. Yo koyo aku gini lur. Namanya juga inovasi toh. Aku yo melokal pakai ikan asin pepete aja. Ojo lali masukin juga mie glosor sebagai pengganti mie ramen atau rameon ala Korea. Asli lur, aku sing masak, aku juga sing ngiler. Aroma dan tampilannya menggoda bingit. Sip lah, udah beres lur. Sip, tinggal campur tortang talong buatan Teh Sabrina dengan glosor ramen buldak buatanku. Jangan lupa kasih keju mozzarella di atasnya. Nah, iki lho lur hasilnya. Perpaduan menu Filipina dan Korea Selatan dengan kearifan lokal dari Bogor. Cantik toh? Yang bikin enak dari kombinasi menu 3 negara iki yo mie glosor dari Bogor. Teksturnya yang kenyal dan licin saat melewati lidahku jadi penuh sensasi. Apalagi cita rasa mie glosor yang cenderung netral juga cocok diolah jadi beragam menu masakan. Mau ala Korea campur Filipina, yo tetap juara cita rasanya. Coba sendiri yo, sesuai kreasi kalian lur. Hari ini aku lagi nyadap nira loh. Air nira yang kusadap ini bukan sembarangan nira loh, tapi dari pohon sawit. Biasanya pada umur tertentu pohon sawit akan dilakukan permajaan. Pohon yang sudah berumur ini pasti akan ditebang. Selain dijadikan bahan furniture, bisa juga diambil air niranya lur. Air nira akan keluar pada bagian pucuk pohon sawit. Tinggal ditunggu semalam, lalu ember akan terisi penuh. Air nira yang aku kumpulkan ini harus disaring terlebih dahulu agar benar-benar bersih saat akan diolah. Udah dapat 1,5 jerigen, langsung aku antar deh. Soalnya ini pesanan orang lur. Ini dia tempatnya lur. Air nira sawit yang akan dijadikan gula merah. Saat ini aku berada di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara lur. Ada yang bisa dibantu lagi bang? Bisa ambilin kayu kolom. Oh, kayu bakar bang? Iya. Iya bang? Mari ya. Ya. Produksi gula sawit ini pun masih tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar. Api yang stabil dan merata merupakan salah satu kunci agar air nira dapat menjadi gula sawit lur. Cara masaknya, pertama wajan disiram dulu sedikit dengan air nira sawit. Setelah itu baru masukkan gula pasir. Fungsinya agar gula pasir tidak gosong saat dimasak. Gula pasir dimasukkan di sini sebagai perekat pada gula sawit.
Semuanya harus sesuai takaran yo. Kalau kebanyakan gula pasir, gula merah akan lebih cepat meleleh lur. Setelah itu, barulah masukkan air nira setengah jerigen ke dalam wajan. Terus diaduk seperti memasak dodol yo lur. Ketika mulai mengental, barulah dipindahkan ke wajan lain untuk dicetak. Dan untuk bagian cetak-mencetak biasanya dikerjakan oleh para ibu-ibu lur. Proses pencetakan hampir sama dengan gula merah pada umumnya, menggunakan bambu. Karena sudah terbiasa, cepet-cepet banget yo tangannya. Ini dulu angkat gula ini langsung ke keranjang gitu dulu. Oh gitu? Ya Pak. Dalam sehari, UMKM gula sawit milik Pak Matria ini dapat memproduksi hingga 3 ton banyaknya. Banyak banget yo. Udah, tinggal aja. Masukkan gula ini ke Pak Mina. Semuanya nih? Oh, ya. Wah, ternyata Kak Sanci itu mau masak. Kalau rezeki, aku boleh bantuin dan makan masakan Kak Sanci nih. Dilihat dari mata batin, sepertinya Kak Sanci mau bikin kue. Soalnya lagi kupas kulit apel. Setelah kulit dan bijinya apel bersih, ternyata langsung diparut lur. Apa mau bikin selai yo? Jadi semakin penasaran aku. Kak, disuruh antar gula sawit ini Kak. Oh, taruh aja di situ. Makasih ya, Ndul. Ya. Wih, lagi bikin kue nih Kak. Iya, ini lagi bikin kue. Boleh nih aku bantu Kak? Oh iya, boleh. Apa ya? Oh, boleh lah irisin itu gula arennya. Oh, Iris. ya Kak. Ya. Bener toh, rezekiku. Boleh bantuin masak Kak Sanci. Walah, ternyata Kak Sanci mau buat kue tatu-tatan. Walah, sampai belibet ngomongnya. Kalau udah belibet gini, pasti masakan dari Prancis. Mana Kak? Bahannya yang buat selai? Ini nih. Biar aku bikinin aja. Oke, boleh. Makasih ya, Ndul ya. Ya Kak. Kalau untuk membuat selainya juga mudah kok lur. Apel yang sudah diparut dimasak dengan gula sawit dan aduk merata. Jika mulai mendidih, langsung ditambahkan mentega supaya selain manis, rasa selai menjadi sedikit gurih. Tinggal ditunggu hingga selai berkurang airnya dan mengental lur. Kak, nih selai apelnya udah jadi nih Kak. Wah, makasih banget. Ya. Sudah selesai ya? Ya. Kak, aku tinggal dulu ya Kak ya. Iya. Tapi nanti kalau matang, aku dikasih tahu Kak. Aku juga pengen cicip nih kuenya Kak. Iya, nanti kalau udah matang kita makan bareng ya. Oh ya, aku tinggal dulu ya Kak ya. Iya, makasih banyak.
Ini dia lur. Aroma apel dan kayu manisnya cukup pekat ini lur. Jadi gak sabar pengen cobain. Ayo langsung kita makan. Mantep banget nih. Rasanya enak banget iki. Rasa manis dan gurihnya seimbang. Apalagi ditambah dengan apel, jadi makin gurih. Wah, tambah lagi makannya kalau begitu yo.